Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اتبعك إلى يوم القيامة أما بعد. Yang kami muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita seminggu yang lalu, ambo puluh MSC bu. Kini pun 60 MSC. Seharusnya jadual kita tadi malam, tapi dek hujan lumayan labik, jadi tidak bisa kita hadir di malam yang petang, dari malam Ahad petang. Dan kini sebenarnya adalah jadual buya kita, Buya Haji Abu Bakar Siddiq. Tapi setelah kita konfirmasi, ternyata beliau dalam keadaan kurang sehat. Lah berapa hari kau kurang sehat Bapak Ibu, kita doakan beliau cepat sehat dari sakitnya. Dan mudah-mudahan walaupun 60 beliau yang masih tidak membuat Bapak Ibu bosan untuk mendengarkannya. Masih ingat kaji kita apa Bu? Tahun patang, minggu patang, tentang apa? Tentang niat. Nah, kaji awak pada malam hari kini juga sangat berhubungan dengan masalah niat itu, yaitu tentang keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Jadi para ulama ketika membicarakan tentang niat pasti menghubungkannya dengan ikhlas. Dan sebaliknya, pembicaraan tentang ikhlas itu tidak akan terlepas dari yang namanya membicarakan tentang niat. Karena motivasi orang beramal itu seperti yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, salah satu fungsi niat itu adalah yaitu membedakan apa tujuan dari orang yang beramal itu. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang masalah ikhlas salah satu doa yang acok kita baca dan dianjurkan kita membaca setelah salat, barangkali bapa dan ibu ambo lah menghafalkannya. Bunyi doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa pendek tetapi maknanya sangat mendalam. 3 hal yang kita minta kepada Allah dalam doa itu. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku meminta kepadamu supaya engkau berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Apa ciri ilmu bermanfaat itu Bapak Ibu? Salah satu cirinya adalah ilmu yang semakin membuat kita taat kepada Allah, dan ilmu yang berusaha kita amalkan walaupun beransur-ansur. Jadi jangan hanya cukupkan dengan kehadiran di majlis-majlis ilmu. Lah hadir kita majlis ilmu, alhamdulillah, luar biasa pahalanya, keberkahannya. Tapi jangan hanya berhenti di situ, tetapi bersemangatlah dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari
walaupun sekali lai bertahap, tak sekali langsung sadonya. Kemudian yang kedua, warizqan tayyiba, rezeki yang baik, rezeki yang halal lagi baik. Karena dengan rezeki yang halal baik kau adalah menjamin salah satunya kebaikan kehidupan awak. Kemudian yang terakhir, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang kita terima, kita berdoa kepada Allah, amal yang kita kerajokan, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sadonyo diterima oleh Allah. Tetapi tak sado amal yang bisa diterima oleh Allah, Bapak Ibu. Indak setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia itu akan diterima oleh Allah, dianggap sebagai amal kebaikan yang berpahala, yang menyelamatkan kehidupannya di akhirat nanti, kalau nyo tidak memenuhi yang namanya 3 syarat. Yang pertama, syarat amal kebaikan itu diterima oleh Allah, yaitu iman. Tapi Bapak Ibu mendengar cerita orang akan membantu 2 triliun. Orang Cina non-Muslim nyo tampilkan di media, nyo akan membantu untuk penanganan COVID ko 2 triliun. Nah, dia undang Kapolda, dia undang pejabat-pejabat daerah, alah senang lo hati orang. Kiranya sampai kini tidak keluar-keluar. Supaya gini nak keluar-keluar. Toh kalau seandainya keluar dan ia diagiahkannya, di dalam Islam bermanfaatkah 2 triliun tuan-tuannya di akhirat nanti? Tidak, kerananya tidak diiringi dengan iman. Mungkin di dunianya bermanfaat tuannya, nya akan dapat nama baik, usahanya akan lebih lancar. Tetapi di akhirat nanti Allah katakan haba'an manthura, sadonyo ibarat debu yang berterbangan, tak ada gunanya, walaupun jumlahnya sangat besar, kalau tidak ada iman. Makanya awak beriman ke Bapak Ibu, ibarat Allah titipkan ke masing-masing kita kunci sarugo cik surah. Kalau kita punya rumah, kita punya pintu rumah, dan satu-satunya pintu masuk ke rumah itu hanya satu, dan kuncinya kita buang, lain bisa masuk ke lambu. Bisa Ustaz ambo jebol, itu lain cerita. Tapi yang normal, kalau pintu rumah tak kunci, je awak buka, je kunci. Dan kini Allah lahagiahkan, titipkan kepada kita orang beriman Bapak Ibu, masing-masing kawak kunci sarugo ko, pertanyaannya, laika kita ganggam marek kunci ko atau kita buang ke belakang? Itu tergantung dari awak. Itu yang membuatnya tak buang, yaitu kalau kita melakukan hal-hal yang membatalkan keimanan awak, yang membuat kita tidak menjadi orang beriman lagi. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, ikut yang kita bicarakan gini, yaitu tidak hanya cukup orang beriman tu melakukan kebaikan, tetapi kebaikannya dimotivasi, dilandasi betul-betul kerana Allah, yaitu ikhlas. Kemudian yang ketiga, tidak hanya cukup iman, tidak hanya cukup ikhlas, tetapi mesti diiringi juga caranya betul sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ada orang semangat bu, tak cukup dan bu rasanya sembahyang subuh kedua, sakit tak mana, badan segar-segar mana kau, pak kau ambil tambah salah jadi ampe. Ditambahnya sampai bu, nyo orang beriman, kemudian kecilnya nyo ikhlas melakukan itu, bisa ada terima amal. Kenapa? Kerana nyo kerajokan sebuah hal yang nyo anggap baik, tetapi tidak baik menurut Allah dan Rasulnya. Nyo kerajokan namanya bid'ah, perkara yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. 3 hal ku adalah syarat diterimanya amal kebaikan seorang manusia. Yang pertama, orang yang melakukannya adalah orang beriman. Kemudian yang kedua, nyo lakukan niatnya betul-betul kerana Allah. Kemudian yang ketiga, nyo lakukan caranya sesuai dengan petunjuk
yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, lalu yang ikhlas itu apa? Yang ikhlas itu apa bapak dan ibu? Kau ada kita cari maknanya yang ada dalam Al-Quran dalam perumpamaan Allah. Surah Al-An'am ayat yang ke-66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu ada pelajaran yang bisa kamu ambil. Ka binatang wak beraja kata Allah. Kalau orang Mina mengecehan alam tak kembang jadi guru. Kini kasih awak beraja ka al-an'am. Al-an'am ko binatang ternak. Lima berajanya nusqikum mimma fi butunihi min labanin min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kami berikan kepadamu susu, air susu yang warnanya putih bersih, yang mudah untuk diminum, dicerna oleh tubuhmu, yang mana susu itu di binatang ternak tubuh keluarnya di antara min baini farthin wadamin, antara kotoran dan darah. Jadi kalau awak dabiahlah binatang tu, sederhana saja, awak dabiah binatang kurban tu, ada tak yang tak punya darah je kotoran? Ada tak? Pasti punya. Darah pasti punya, kotoran pasti punya. Tetapi bapa-bapa dan ibu-ibu, ketika orang memerah susu binatang yang punya susu tadi, ayah susu tadi, ada tak susunya tercampur aja darah atau kotoran? Tak ada berhasil. Berakah hebatnya Allah mengatur. Di sela-sela antara kotoran tadi jo darah tadi, di tengah-tengahnya mengalir namanya air susu. Airnya berhasil, sehat, mudah kita minum, dicerna dalam tubuh awak. Itu dibahasakan oleh Allah labanan khalisan, air susu yang bersih dari kotoran. Allah pakai kata khalisan di situ, bersih. Dan ikhlas itu mereka pululah lebih kurang Bapak Ibu. Atau ikhlas iaitu memberahsiakan niat dan tujuan kita beribadah kepada Allah dari segala kotoran-kotoran atau unsur-unsur yang selain karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciek tujuan orang beribadah, orang beriman tu kalau ni ikhlas lillahi taala. Makanya baru saja kita membuka salat awak, kita baca takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian kita baca doa iftitah. Di antara kalimat yang kita baca dalam doa iftitah itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, kehidupanku dan kematianku seluruhnya aku niatkan untuk Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baru kita salat bapa dan ibu-ibu, lah itu yang kita ungkapkan dalam hati, qul inna salati, sesungguhnya salatku ini. Salat yang kita kerajakan ko niatnya untuk siapa? Untuk Allah. Wa nusuki, ibadahku. Ada ulama yang menafsirkan di situ Bapak Ibu, nusuk itu artinya ibadah kurban. Nah, salah satu ibadah yang paling sulit kita memberahsiakan niat kita supaya ikhlas, ibadah apa? Ibadah kurban. Ya tak? Bakok meritu. Pertama ibadah kurban ko biayanya lumayan. Dia awak 2,8 juta. Kemudian yang kedua, peserta ibadah kurban kau tak bisa diandokan orang. Kan bahasa bayan bu?
Kalau sedekah awak bisa kita namakan atas nama hamba Allah. Kalau kurban tak bisa nama hamba Allah, kerana itu yang akan niat dibacakan nanti oleh orang yang menyembelih. Harus ada namanya, tapampang nama awak. Biaya lumayan gadang, nama pun diketahui oleh orang lain. Kedua-dua ko lah salah satu yang membuat ibadah kurban ko lumayan sulit kita untuk ikhlas kalau tak pandai-pandai awak. Ada motivasi, oh syanu yang luar biasa yo tiap tahun ibadah kurban. Oh sekeluarga syanu luar biasa yo saiku apa kurban tahun gini. Oh syanu luar biasa yo tidak pernah tiap tahun tu nak tertulis namanya peserta kurban. Kalau seandainya itu motivasi kita beribadah kurban, maka yang kita dapatkan hanya nama baik tadi, sedangkan pahala ibadah kurban tu nak kita dapat. Berkurban awak ikhlaskan niatnya kerana Allah. Kemudian banyak ayat-ayat ibadah-ibadah yang kalau kita laksanakan di awal Allah tuntun kita untuk memperbaharui berbagus niat. Orang pergi haji, pergi umrah Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang telah berpengalaman pergi haji atau minimal umrah, kalau umrah awak dari kita memasang pakaian ihram, pasang niat, sampai nanti pelaksanaan kita tawaf di Kaabah, yang dianjurkan kita membanyak bacanya. Labbaik Allahumma labbaik. Kan itu? Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kan itu Bu. Mudah-mudahan bagi awak yang alun mendapatkan suasana mengucapkan kalimat talbiyah itu, Allah agiahkan rasaki, sihatkan badan, bisa sama-sama pergi haji umrah ke tanah suci. Amin. Nah, pasang niat Bapak dan Ibu. Kaji awak petang, kalau ada sebuah ibadah yang alun mampu kita melakukan kinilai, Allah akan berikan pahala seperti orang yang melakukannya kalau seandainya orang tu memasang niat yang benar di hati. Labbaik Allahumma labbaik, artinya ya Allah, kami penuhi, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, kami penuhi panggilanmu yang tidak ada sekutu bagimu. Dan seterusnya, mengungkapkan bahawa ibadah haji dan ibadah umrah itu mesti dilakukan dengan ikhlas. Bahawa tu kalimat itu dia ulang-ulang Bapak Ibu. Salah satunya adalah, salah satu ibadah yang juga paling sulit kita mengikhlaskannya adalah haji dan iya tayo Bu. Iya tayo. Bagi kita yang pengalaman itu, dia yo luar biasa sianu yo lah haji lah hajah. Bahkan ada orang yang berangnya kalau nyo nak dipanggil jo haji jo hajah. Gua namanya lah putih kepala ambo gua nak mudah mendapatnya dah gua. Lama-lama saya nyabik nama. Lah keluar dana 30 juta sekian puluh juta. Ujiannya luar biasa. Ujian ingin mendapatkan nama, ujian ingin mendapatkan kemasyhuran. Makanya Allah syariatkan kepada para jamaah haji dan umrah di saat pelaksanaan ibadah haji itu di waktu-waktu tertentu mengulang-ulang kalimat labbaik Allahumma labbaik itu dengan tujuan supaya apa? Supaya jamaah haji dan umrah itu batua-batua mengikhlaskan dirinya kepada Allah. Nah itu yang apolai ladoi ko bapak dan ibu. Sadonya bisa awak bagikan ke orang. Tiba Masjid Nabawi, foto alhamdulillah, lain bisa sembahyang Masjid Nabawi. Tiba di Raudah, foto dulu alhamdulillah bisa masuk ke Raudah sembahyang di situ. Salam solat titip apa ke kawan, tolong foto encik. Tiba di Masjidil Haram, yang dicari dulu di mana posisi bisa foto paling rancak diambil. Nauzubillah. Ujian keikhlasannya luar biasa. Makanya kalimat labbaik Allahumma labbaik itu senantiasa disenandungkan dalam beberapa kesempatan ketika pelaksanaan haji dan umrah. Jangan sampai
melenceng niat yang awalnya kerana Allah kemudian menjadi alasan atau tujuan-tujuan yang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, lalu orang yang berusaha mengikhlaskan ibadahnya kok, apa yang akannya dapatkan? Yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang yang berusaha mengikhlaskan ibadahnya, Allah akan carikan jalan keluar dari problem atau masalah kehidupan yang dia jalani. Sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi meriwayatkan cerita tentang 3 orang. 3 orang pergi bersafar, perjalanan jauh. Kemudian tiba-tiba turun hujan. Tak ada tempat berlindung kecuali ada sebuah gua. Masuknya ke dalam gua tadi bertiga. Tiba-tiba ketika orang ke dalam gua berguncang bumi saat itu, sehingga jatuhlah batu dari pegunungan itu lumayan gadang menutui pintu gua. Tampaknya orang 3 ke menginap. Kira-kira dengan tenaga manusia biasa, bisa tak batu tidak didorong oleh 3 orang tadi? Mustahil. Batu ko segadang ko tak bisa didorong oleh 3 orang tu. Banalah kuatnya. Apalagi dulu alunado namanya peralatan canggih lagi. Orang ko dengan peralatan sederhana, dengan perlengkapan sederhana, rasul-rasul tak mungkin, mustahil bisa keluar dari itu. Lalu kecek satu orang di antara yang 3 tu, mari kita berdoa kepada Allah sambil menyebutkan kebaikan awak. Mudah-mudahan dengan doa tu Allah keluarkan kita dari gua. Maka berdoalah masing-masingnya ke bapa ibu. Yang pertama doanya, nya ceritakan amalannya bapa ibu ke Allah. Tak ke orang ke Allah. Ya Allah, ambo punya orang tua masih hidup, ayah dan ibu ambo. Dan ambo punya binatang ternak yang ambo rutin peras saya susunya. Dan ambo tak akan memberikan anak isteri ambo susu ko kecuali orang tua ambo yang minum terlebih dahulu. Nah suatu kali agak terlambat ambo pulang. Terlambat pula ambo memerah susu. Sehingga ambo temui orang tua ambo di rumah lah lalu. Ambo tunggu sampai orang tua ambo jago di pagi hari. Anak ambo merengek minta susu tadi, ndak ambo agiahkan sebelum orang tua ambo ko minum. Ya Allah, kalau seandainya engkau anggap ibadah ambo ko ikhlas karena engkau, maka keluarkanlah kami dari gua. Ternyata Allah buka seketik. Seketik baru alun misa orang ko keluar. Bagerak batu tu, tentu dengan izin Allah. Kemudian orang kedua berdoa pula. Lainlah doanya Bapak Ibu, lain pula amalannya. Ya Allah, ambo punya sepupu anak paman ambo padusi rancak bana, sehingga ambo berkeinginan membuat yang indah-indah jenyo, padahal nyo adalah orang yang wanita yang solehah. Ambo rayu-rayu nyo nak namuah. Tapi suatu kali nyo datang ke ambo dalam keadaan susah, butuh bantuan. Kemudian ambo nyokkan piti 120 dinar. Berapa pitinya bu? 120 dinar. Sadinar kini lebih kurang sekitar 2,5 juta. Kalau 2,5 juta kali 120, berapa piti? Ratusan juta. Ratusan juta. Kecil laki-laki tadi kan sepupunya perempuan, kau piti 120 dinar, ambillah, tapi dengan syarat engkau namuah, dalam tanda kutip berzina je. Tapi kecik perempuan tadi nyo butuh dengan uang itu, tapi nyo takut kepada Allah melakukan itu sambil berurai mata. Wahai saudaraku, takutlah engkau kepada Allah, Allah akan marah nanti. Ternyata laki-laki tadi tersentuh hatinya mendengar kalimat saudarinya tadi, takutnya ke Allah, sehingga nyo agiahkanlah 120 dinar tadi. Kemudian nyo tak jadi melakukan itu. Kecil laki-laki tadi berdoa, ya Allah, kalau seandainya ambo lakukan hal itu karena engkau,
maka keluarkanlah kami dari gua ko. Bagi rak pulau batu tu segetek, tapi alun bisa ketiga orang tu keluar. Kemudian orang ketiga cerita pula, nyangkit tangan, ya Allah, ambo seorang bos, seorang majikan, ambo punya anak buah, tak pernah ambo magih gaji mereka terlambik, tiba pas gajian agih gaji langsung. Kerana Nabi SAW tu Bapak Ibu, kecik Nabi, berilah upah pekerja itu sebelum kering keringatnya. Maksudnya tu jangan dipahami zahir. Maksudnya jangan talambik magih gaji pekerja, agih sesuai waktu dan perjanjian yang telah diberikan. Kalau upahnya harian, ya agih harian. Kalau upahnya mingguan, agih mingguan. Kalau upahnya misalnya bulanan, agih bulanan di tanggal yang telah disepakati. Jangan terlambik, kecuali mungkin ada alasan-alasan tertentu. Nah, satu kali ambolah agihkan gaji seluruh karyawan ambo, orang yang kerja jambo, kecuali satu orang kena nyodek paisen. Nah, maka ambo ambillah gajinya tadi, kemudian ambo investasikan, kemudian berkembanglah. Nyo investasikan, nyo bisniskan dengan memelihara binatang ternak, berkembanglah. Kemudian tiba-tiba datanglah laki-laki karyawannya dulu tu suatu kali menagih gajinya yang dulu yang belum sempatnya terima. Kecik majikannya tu, nyo tunjuklah kambing-kambing yang banyak tu, iko hak engkau sadonyo, kerana gaji engkau ambo investasikan iko. Kemudian laki-laki tadi Bapak Ibu nyuambil sado binatang ternak tadi tanpa menyisakan satu pun ke majikannya tu, nyobok sadonyo. Kecik laki-laki tadi berdoa, ya Allah, kalau seandainya apa yang bekerjakan itu batu-batu karena engkau, ikhlas karena engkau, maka lepaskanlah kami dari runtuhan gua ko. Maka Allah bukakanlah, dan setelah itu ketiga orang tadi keluarlah dari gua tadi. Dari siku para ulama mengatakan Bapak Ibu, salah satu cara supaya Allah mengabulkan doa iaitu dengan boleh kita menyabui amalan-amalan kita. Tapi menyabutnya ke siapa? Ke Allah, jangan ke orang. Kalau ke orang, kerana ikhlas kita. Tapi kalau ke Allah, Allah yang maha tahu tentang diri awak. Nah, itu namanya tawassul. Tawassul dengan amal soleh. Maka kalau kita menghadapi sebuah permasalahan, baik itu di kesehatan ke, harta ke, atau apapun yang rasul-rasulnya menghimpit kehidupan awak, sulit kehidupan awak, berdoalah kepada Allah. Dan salah satu supaya doa kita dikabulkan, bertawassul kita dengan amalan tadi. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, ketika kita berdoa atau dipimpin oleh orang lain berdoa, Ummul Quran Al-Fatihah, tujuannya sebenarnya itu banyak orang yang tak tahu. Sebenarnya dianjurkan membaca Al-Fatihah itu tujuannya adalah kita berharap mudah-mudahan dengan keberkahan bacaan Al-Fatihah yang kita baca, dan ketika itu Allah anggap kita ikhlas membacanya, doa yang kita baca atau aminkan dikabulkan oleh Allah. Jadi tak sekadar baca Al-Fatihah, ada niat di belakang. Jadi berdoalah kepada Allah, ya Allah, ambo mereka, ambo bantu orang tua ambo bantu syanu, ambo bantu syanu, yang tahu hanya engkau dan malaikat pencatat. Kalau seandainya engkau anggap amalan ambo ko ikhlas, maka sehatkanlah ambo dari sakit ko, ya Allah. Kalau apa yang ambo lakukan itu ikhlas menurut engkau, ya Allah, maka lepaskanlah kesulitan ambo saat kini, ya Allah. Itu yang dilakukan oleh tiga orang tadi. Karenanya ikhlas melakukan amalan dengan amalan yang berbeza-beza tadi, Allah keluarkan dari gua tampaknya tak kurang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang